Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang deret hitung dan juga deret ukur. Pertama, perkenalkan saya Khairunisa Grace Ramadhani. Saya Naswati kamu tadi. Saya Abdul Farifi. Saya Afiatul Isma. Saya Melati Sukma. Baik, di sini kami dari kelompok pertama akan menerangkan seputar dari deret hitung dan juga deret ukur. Deret hitung dan deret ukur adalah konsep matematika yang digunakan dalam matematika bisnis untuk memodelkan pertumbuhan atau perubahan. Untuk deret hitung sendiri didasarkan pada penjumlahan dengan selisih tetap atau pembeda seperti kenaikan gaji tahunan. Sedangkan untuk deret ukur didasarkan pada perkalian dengan rasio tetap atau pengganda seperti investasi dengan bunga majemuk. Untuk definisi dari deret hitung sendiri adalah suatu deret di mana setiap suku baru diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkannya dengan bilangan tetap, yang disebut dengan pembeda atau B. Berikut untuk rumus suku KN-nya adalah SN sama dengan A ditambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup dikali B, di mana untuk A adalah suku pertama dan N adalah indeks suku. Untuk contoh pengaplikasiannya dapat di perhitungan produksi bulanan yang meningkat secara konstan atau untuk analisis kenaikan gaji karyawan di setiap tahunnya. Untuk definisi dari deret ukur sendiri adalah suatu deret di mana setiap suku baru diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikannya dengan bilangan tetap yang disebut dengan pengganda atau rasio atau P. Untuk rumus suku KN-nya adalah SN sama dengan A kali P berpangkat N kurangi 1, di mana A adalah suku pertama dan P adalah pengganda. Untuk contoh pengaplikasiannya yaitu perhitungan nilai investasi di masa depan dengan bunga majemuk atau model pertumbuhan populasi yang diproyeksikan pada tingkat pertambahan yang tetap. Oke, di sini ada rumus deret ukur dan hitung. Untuk rumus deret aritmatikanya bisa pakai kedua rumus ini. Untuk rumus yang pertama bisa pakai yang SN sama dengan S per N kurang buka A ditambah UN kurang tutup. Atau bisa juga pakai yang bawah, ini SN sama dengan 1 per 2N kurung buka 2A ditambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup kali B. Untuk keterangan ini adalah SN sama dengan jumlah N suku pertama. Untuk A adalah suku pertamanya dan untuk B adalah selisih antar suku atau beda. Sementara untuk yang N adalah banyak suku pada barisan aritmetikanya. Berikutnya untuk rumus dari yang UN ini bisa pakai sebelahnya. Untuk UN sama dengan AR N pangkat 1. Untuk keterangannya sendiri UN menjelaskan suku ke N. Untuk A ini suku pertama, R untuk rasio, dan N untuk banyaknya suku. Kemudian untuk rumus SN bisa pakai keduanya antara atas atau yang bawah. Untuk yang atas ini SN sama dengan A kurung buka R pangkat N kurangi 1 kurung tutup per R kurangi 1 jika R lebih dari 1. Atau untuk yang bawah SN sama dengan A kurung buka 1 kurangi R pangkat N kurung tutup per 1 kurangi R jika R lebih dari 1. Untuk keterangannya, SN untuk jumlah suku ke N, A untuk suku pertama, R untuk rasio, dan juga N untuk banyaknya suku. Berikut untuk rumus rasionya bisa dicek di sebelahnya. Untuk R sama dengan UN per UN kurangi 1.
Untuk keterangannya, R untuk rasio, UN untuk suku ke N, dan juga UN kurangi 1 untuk suku ke N kurangi 1. Berikut untuk contoh soal pertama aritmatika. Sebuah pabrik tekstil menghasilkan 1000 unit produk pada bulan pertama. Setiap bulannya, jumlah produksi meningkat secara tetap sebanyak 150 unit. Berapakah total produksi yang dihasilkan pabrik tersebut selama 1 tahun pertama atau 12 bulan nih? Baik, untuk suku pertama, A sama dengan 1000. Untuk unit bedanya atau B sama dengan 150.000. Untuk banyak suku atau N sama dengan 12 bulan. Berikut untuk rumusnya kita menerapkan rumus SN sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah kurung buka N kurangi 1 kali B. Berikut untuk jawabannya, S12 sama dengan 12 per 2 kurung buka 2 kurung buka dikali 1000 ditambah 12 kurangi 1 dikali 150. S12 sama dengan 6 dikali 2000 ditambah 11 dikali 150. S12 sama dengan 6, 2000 ditambah 106 ditambah 1650 kurung tutup, dan totalnya S12 sama dengan 6 dikali 3650 sama dengan 21.900. Jadi untuk total produksi selama 1 tahunnya adalah 21.900. Berikut untuk contoh soal kedua dari deret aritmatika. Sebuah perusahaan penjualan langsung mencatat penjualan 500 unit produk pada bulan pertama. Akibat persaingan pasar, penjualan menurun secara tetap sebesar 20 unit di setiap bulannya. Pada bulan keberapa, perusahaan tersebut tidak menjual produk sama sekali. Baik, untuk berikut kita menerapkan rumus dari UN sama dengan A ditambah kurung buka N kurangi 1 kali B. Berikut suku pertama atau A-nya adalah 500 unit. Untuk beda atau B sama dengan negatif 20 unit. Untuk suku ke N-nya adalah 0. Yang kita cari adalah bulan ke N. Berikut untuk 0 sama dengan 500 tambah kurung buka N kurangi 1 dikali negatif 20. 0 sama dengan 500 kurangi 20N ditambah 20. 0 sama dengan 520 dikurangi 20N. Jadi untuk 20N sama dengan 520. Dan N 520 per 20 sama dengan 26. Jadi untuk perusahaan tersebut tidak akan menjual produk lagi pada bulan ke-26. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal contoh geometri. Sebelum kita lanjut ke soal, aku akan menerangkan kepada kalian terlebih dahulu mengenai apa sih yaitu deret geometri. Jadi, deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri, di mana setiap suku diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1 dengan poin soal investasi dengan bunga majemuk. Di sini soalnya yaitu seorang investor menanam modal sebesar 10 juta ribu rupiah pada sebuah deposito dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Hitung jumlah total uang investor setelah 5 tahun. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung jumlah total uang investor dengan jawaban rumus jumlah akhir deret geometri atau bunga majemuk yaitu A dengan keterangan jumlah modal
sama dengan P, yaitu dengan keterangan modal awal, kurung buka dengan 1 ditambah R, yaitu keterangannya persentase bunga, kurung tutup pangkat N dengan keterangan berapa kali bunga diberikan dalam setahun. Jadi rumus jumlah akhir deret geometri atau bunga majemuk bisa dibilang A sama dengan P kurung buka 1 tambah R kurung tutup dipangkatkan N. Lalu kita menjawab keterangan P sama dengan 10 juta ribu rupiah, R sama dengan 10%, 0,1, N yaitu 5. A sama dengan 10 juta ribu rupiah, kurung buka, 1 ditambah 0,1 kurung buka, pangkatkan 5, sama dengan 10 juta ribu rupiah, kurung buka, 1,1 kurung tutup dipangkatkan 5. Lalu kurung buka 1,1 kurung tutup dipangkatkan 5 sama dengan 1,61051. Lalu A sama dengan 10 juta ribu rupiah dikalikan 1,61051 sama dengan 16 juta 105.100 rupiah. Jadi jumlah uang setelah 5 tahun yaitu 16 juta 105.100 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu dengan poin soal penjualan meningkat secara geometris. Jadi di sini soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki penjualan awal sebesar 50 juta ribu rupiah di tahun pertama. Setiap tahun penjualan meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Hitung total penjualan selama 4 tahun pertama. Jadi pada soal ini kita diminta untuk menyelesaikan hitung total penjualan selama 4 tahun pertama. Dengan jawaban, ini merupakan deret geometri dengan A, yaitu keterangannya suku pertama, sama dengan 50 juta ribu rupiah. Lalu R dengan keterangan rasio, yaitu 1,2. Lalu N dengan keterangan banyaknya suku, yaitu 4. Lalu kita hitung dengan rumus jumlah deret geometri, yaitu Sn dengan keterangan jumlah suku ke N. Jadi pada soal ini, rumus jumlah deret geometri adalah Sn sama dengan R dipangkatkan N dikurangi 1 per AR dikurangi 1. S4 sama dengan 50 juta ribu rupiah dikalikan kurung buka 1,2 kurung tutup dipangkatkan 4 dikurangi 1 per 1,2 dikurangi 1. Lalu kita hitung langkah demi langkah. Kurung buka 1,2 kurung tutup dipangkatkan 4 sama dengan 2,0736. S4 sama dengan 50 juta ribu rupiah dikalikan 2,0736 dikurangi 1 per 0,2. S4 sama dengan 50 juta ribu rupiah dikalikan 1,0736 per 0,2. S4 sama dengan 50 juta ribu rupiah dikalikan 5,368 sama dengan 268 juta 400 ribu rupiah. Jadi total penjualan selama 4 tahun pertama yaitu 268 juta 400 ribu rupiah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.